Assalamualaikum sahabat Wubi, dimanapun kalian berada, selalu jaga sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Sengaja sesi ini saya mencoba untuk mereview kembali torehan kisah indah sepekan kebersamaan kita dengan Pak Dadal, Coach Edwin dalam satu event yang cukup bergengsi, event yang luar biasa, Wira Usaha Unggulan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Coaching yang luar biasa, ada tawa, ada canda, sedih, menangis bersama, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Pasti seru. Simak terus. Kesempatan inilah yang mengajarkan kepada kita semua bahwa untuk mengembangkan suatu usaha, yang pertama kali yang harus kita rumuskan adalah kenali keinginan Anda. Jika kita sudah mengetahui keinginan kita, maka kita akan lebih mudah untuk sampai kepada tujuan kita. Istilah ini ono kesasar, jelas kita tanya kepada siapa dan mau kemana. Inilah pertama yang harus kita pegang. Kenali keinginan dan tujuan usaha Anda. Yang nomor 2 adalah niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu memang bermula dari niatnya. Niat adalah benih untuk segala manifestasi dan realisasi yang Anda inginkan. Tata kembali, rumuskan kembali, kelola kembali sehingga jelas dan clear. Setelah tahu keinginannya, niatnya juga sudah jelas, maka bangunlah motivasi. Ini yang diajarkan Coach Edwin waktu itu. Saya cuma mereview. Membangun motivasi, suatu gerakan jiwa dan perilaku seseorang untuk bertindak mewujudkan suatu tujuan. Itu namanya motivasi. Ingat, kegiatan motivasi itu ada 3. Material, emosional, dan spiritual. Untuk seseorang pindah dari menara kembar A menuju yang ke B, tidak cukup dengan uang 10 miliar yang dijanjikan. Ini adalah motivasi material. Tapi mereka kakinya bisa tergerak sendiri dari A ke B, itu ketika ada seorang yang dicintai, ibu yang disayangi, merasa terancam di gedung B. Tanpa uang 10 miliar pun kaki secara tidak sengaja akan melangkah dari gedung A menuju gedung B. Bangun emosi spiritual. Pelajaran yang keempat, Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Karena itu untuk membesarkan suatu usaha, faktor disiplin adalah harga mati. Selanjutnya yang juga tidak boleh kita lupa adalah the power of focus. Fokus 1/5, 1/4, 1/3 akan dikalahkan dengan 1/0. Karena hasilnya berapa? Tidak terhingga. Artinya apa? Allah memiliki sumber daya yang tak terhingga, yang bisa kita akses setiap saat, setiap waktu. Tidak ada yang salah dari barang yang kita jual, juga tidak ada yang salah dari usaha yang kita kerjakan. Tapi kenapa sebuah usaha itu sulit untuk berkembang? Jawabannya adalah karena cc energi yang digunakan tidak cukup besar. Perhatikan di tabel. Di situ ada berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, penyerahan, memiliki level energi yang sangat tinggi. Sementara yang di bagian bawah, bersalah, apatis, kesedihan, takut, marah, dendam, nah itu ada di garis-garis bawah. Ketika kita ada di garis bawah, segeralah beralih ke atas untuk memiliki level energi yang tinggi, sehingga sisi yang kita tumpangi sebagai kendaraan untuk mengembangkan sebuah usaha powerful. Karena itu stop energi negatif,
kemudian diganti dengan energi positif. Bebaskan kita dari masa lalu untuk pemenangan di masa yang akan datang. Karena itu kalau di masa lalu masih ada dendam, sakit hati, hinaan, cercaan dan lain sebagainya, hilangkan semuanya. Lembaran baru kita buka, berikan mereka maaf, gandeng tangannya menuju kemenangan, melangkah bersama menuju surga. Keren. Tentu kita masih ingat dan terngiang apa yang dikatakan Coach Edwin saat itu, hukum kekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Ada aksi, ada reaksi. Becak semakin besar beban yang diangkut, maka dia akan menurut imbalan material yang semakin tinggi. Ini sudah hukum kekekalan energi. Maka harus selalu ditanamkan the money, uang adalah reaksi dari sebuah aksi. Uang adalah akibat dari sebuah sebab. Uang akan memperkuat karakter seseorang. Kaya aneh api, begitu punya duit jadi elek. Kaya aneh elek, begitu punya uang menjadi api. Jika ingin mendapatkan uang, apa yang harus dikerjakan? Satu, bekerja dengan lebih keras. Yang kedua, keluarkan energi yang lebih banyak. Yang ketiga, memberi pelayanan yang terbaik. Dan yang keempat, yang paling penting, semua itu dilakukan dengan dasar ikhlas. Harus tetap selalu diingat juga hukum rezeki. Rezeki yang diterima berbanding lurus dengan orang yang merasakan manfaat energi kita. Ini tidak bisa dipungkiri, ini fakta. Inilah nyata. Karena itu dari awal dalam kita membuat dreamboat, usahakan berbentuk rodanya sempurna, baik masih di area kecil, sedang maupun besar. Kalau nanti rodanya seperti gambar ini ya, begitu begini, maka usaha akan juga begitu, sehingga nanti akan sulit untuk mencapai tujuan. Lambat, geolnya, goesnya itu berat, abot. Selanjutnya yang ingin saya ingatkan kembali adalah building relation, membangun relasi. Cara Anda berkomunikasi menentukan hasil pembicaraan. Ada 3 mode: visual, auditory, kinestetik. Visual ini ada 40%, auditory 20%, kinestetik juga 40%. Karena itu hal yang penting ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan relasi, perhatikan mode lawan bicara Anda supaya sukses berkomunikasi. Ini adalah langkah awal untuk menuju sukses ke langkah berikutnya. Believe or not, boleh percaya boleh enggak, tapi perhatikan posisi tubuh kalian, boleh praktek, boleh juga mengabaikan. Supaya memiliki power dan berwibawa, posisi lengan kanan berada pada area yang lebih luas dari akses masuk. Ini adalah posisi yang tepat ketika kita melaksanakan bargaining, bisnis, dan lain sebagainya. Supaya menang urusan di bidang keuangan, maka posisi lengan kiri berada pada area yang lebih luas dari akses masuk. Eling toh? Yang ini yang terakhir adalah pengungkit usaha. Saya tidak menjelaskan pengungkit usaha karena ini kalau dijelaskan butuh waktu 1 minggu. Pokoknya panjenengan eling, semuanya masih ingat, semuanya dipraktekkan pelan-pelan, pokoknya kelas.